mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung angkatan 2023. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu state. Yuk dengerin. Oke, yang pertama adalah politics. Jadi, politik itu dalam arti luas adalah kegiatan yang digunakan untuk membuat, mempertahankan, dan mengubah aturan umum di mana mereka atau masyarakat atau manusia hidup. Politik terkait erat dengan fenomena konflik dan juga kerjasama. Selanjutnya adalah tentang state. State adalah sebuah asosiasi politik yang menetapkan yurisdiksi berdaulat dalam batas-batas teritorial yang ditentukan dan menjalankan otoritas melalui seperangkat lembaga permanen. Lembaga ini merupakan lembaga publik karena mereka bertanggung jawab atas organisasi kolektif kehidupan bersama dan didanai dengan biaya publik. Selanjutnya ada nation, atau dalam bahasa Latin berarti dilahirkan. Nation adalah bangsa, merupakan fenomena kompleks yang dibentuk oleh sekumpulan faktor. Secara budaya, bangsa adalah kelompok yang terikat oleh kesamaan bahasa, agama, sejarah, dan tradisi. Selanjutnya ada nation state, adalah asosiasi politik berdaulat di mana kewarganegaraan dan kebangsaan saling tumpang tindih, satu bangsa di dalam satu negara. Selanjutnya ada government atau pemerintah. Dalam arti luas, government mengacu pada mekanisme apapun yang digunakan untuk memelihara ketertiban dengan ciri utamanya adalah kemampuan untuk membuat keputusan bersama dan kapasitas untuk menegakkannya. Selanjutnya adalah power atau kekuasaan yang dalam arti yang paling luas adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terkadang dilihat sebagai kekuatan untuk melakukan sesuatu. Hal ini mencakup segala hal mulai dari kemampuan untuk mempertahankan hidup hingga kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada authority atau wewenang yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kekuasaan yang sah. Selanjutnya ada citizenship, merupakan kewarganegaraan, yaitu hubungan antara individu dan negara di mana keduanya terikat oleh hak dan kewajiban timbal balik. Yang terakhir adalah political legitimacy. Legitimasi sendiri dalam bahasa Latin legitimare yang berarti menyatakan sah. Secara luas berarti keabsahan. Para filosof politik memperlakukan legitimasi sebagai prinsip moral atau rasional, yaitu sebagai dasar dari pemerintah untuk menuntut ketaatan dari warga negara. Dengan demikian, klaim terhadap legitimasi lebih penting daripada fakta kepatuhan. Jadi, tujuan dari keberadaan negara menurut Plato, tujuan tertinggi dari negara adalah untuk mempromosikan keadilan dan bahwa negara terbaik adalah negara yang mengejar keadilan. Sebagai the nature of state is social contraction, konstruksi sosial adalah konsep yang tidak ada dalam realitas objektif, tetapi sebagai hasil dari interaksi manusia. Dengan begitu, negara tidak akan pernah ada jika tidak ada interaksi dari manusia itu sendiri dan juga kesepakatan dari manusia bahwa negara itu ada. Negara ini bukanlah entitas yang ada secara alamiah atau merupakan sesuatu yang diberikan dari luar, melainkan sebuah ciptaan manusia yang terbentuk dari proses sosial. Artinya, semua elemen negara seperti batas-batas wilayah, identitas nasional, sistem pemerintahan, itu merupakan hasil dari interaksi manusia yang kemudian terkonstruk ekologi dalam pikiran kita. Jadi kita percaya bahwa negara itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat dia, tapi kita percaya. Di unsur-unsur negara, menurut pasal 1 Konvensi Montevideo. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Konvensi Montevideo. Jadi, Konvensi Montevideo adalah sebuah landasan penting dalam hukum internasional yang merumuskan kriteria sebuah entitas dapat dianggap sebagai sebuah negara. Konvensi ini telah disetujui pada tahun 1933 di Montevideo, Uruguay. Hingga saat ini, konvensi ini masih menjadi landasan utama dalam menentukan status kenegaraan. Adapun unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, itu ada penduduk yang tetap atau a permanent population, di mana adanya sekelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah secara terus-menerus.
Masyarakat itu tidak harus hegemon pada hal agama ataupun budaya dan juga suku. Namun mereka harus memiliki ikatan sosial ataupun politik sehingga dapat menjadi suatu komunitas. Kemudian ada nomor 2, itu adalah wilayah yang tertentu atau a defined territory, di mana wilayah ini adalah adanya batas-batasan wilayah yang jelas diakui secara internasional. Wilayah ini menjadi tempat bagi penduduk untuk tinggal dan juga pemerintah untuk melaksanakan kekuasaannya. Kemudian ada pemerintah yang berdaulat atau an effective government. Adanya suatu pemerintahan yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur urusan negara. Pemerintah ini harus memiliki kapasitas untuk membentuk dan juga menegakkan hukum. Serta pemerintah juga harus bisa mewakili negara dalam hubungan internasional. Yang terakhir itu ada kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau capacity to enter into the relation with other states, di mana negara harus bisa jalin hubungan diplomatik dan juga bekerja sama dengan negara-negara lain. Dari keempat unsur ini, itu adalah persyaratan yang kumulatif, di mana unsur ini harus dipenuhi secara keseluruhan. Jika ada salah satu saja unsur yang tidak dipenuhi, maka sebuah entitas itu tidak akan dapat bisa dianggap sebagai negara. Kedaulatan merupakan pemerintahan suatu negara yang berkuasa atas wilayahnya. Keputusan akhir berada pada undang-undang di negara tersebut. Kedaulatan juga dapat diartikan bahwa bangsa asing tidak dapat mencampuri urusan suatu negara dan jangkauan mereka berhenti pada perbatasan. Kedaulatan dapat dipahami oleh dua aspek, yaitu aspek internal dan juga eksternal. Secara internal, negara berarti mampu melakukan wewenang dan kontrol komando atas masyarakatnya. Secara eksternal, negara yang berdaulat berarti tidak ada lembaga atau instansi yang lebih tinggi yang melakukan wewenang dan kontrol masyarakatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ideologi politik negara. Ideologi politik negara merupakan sekumpulan gagasan, ide, dan juga prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan. Setiap negara memiliki ideologi politik negara yang berbeda-beda, tergantung dari sejarah, faktor budaya, dan juga sosial ekonominya. Politik ideologi suatu negara tidak hanya berpengaruh pada kebijakan domestiknya, akan tetapi juga menentukan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lainnya, menjalankan aliansi, dan juga menghadapi tantangan global. Beberapa ideologi politik negara yang terkenal antara lain adalah liberalisme, konservatisme, sosialisme, komunisme, dan juga fasisme. Terdapat 3 prinsip-prinsip kedaulatan negara sebagai berikut. Yang pertama, state are territorial monopoly. Negara adalah monopoli teritorial yang mengklaim akan kepemilikan eksklusif tanah yang di atasnya merupakan aturan sistematis. Pada prinsipnya, wilayah mereka telah ditetapkan secara permanen, dan setiap perubahan pada batas pada dasarnya menentang negara itu sendiri hingga dapat mengakibatkan terjadinya perang. Selanjutnya, control of violence is at their core, atau pengendalian kekerasan merupakan inti dari sistem ini, di mana kekuasaan negara itu dibangun atas dasar penggunaan kekerasan. Akhir adalah state monopolized legitimate violence. Negara memonopoli kekerasan yang sah. Negara tidak sepenuhnya mengendalikan kekerasan individu, akan tetapi negara mengendalikan apa yang dianggap sebagai kekerasan yang pantas atau sah di wilayah mereka. Negara memiliki pasukan polisi dan juga militer dalam membantu menangani permasalahan tersebut. Kekerasan apapun yang tidak didukung oleh negara bersifat ilegal. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara telah membagi wilayah-wilayahnya dan masing-masing berkuasa di wilayahnya tersebut. Secara internal, masing-masing negara mengatur urusannya sendiri. Akan tetapi, secara eksternal, negara mengakui kedaulatan negara lain dengan sepakat untuk tidak ikut campur melintasi batas negara. Kita akan masuk ke dalam 2 kategori besar negara terkait dengan bagaimana wilayahnya diatur ataupun dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama adalah unitary state. Sistem kekuasaan yang banyak ditemukan di sebagian negara seperti Rusia, di mana unit-unit regional dan maupun lokal berada di bawah pemerintahan nasional.
Dalam sistem ini, pemerintah nasional memiliki kedaulatan negara yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat menengah dan lokal ada atas keinginan pemerintah nasional dengan hanya kekuasaan sebanyak yang diberikan oleh pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unitary state merupakan sistem yang kedaulatannya berada di tangan pemerintah nasional dan unit-unit regional ataupun lokal yang tidak memiliki kekuasaan independen. Dan yang terakhir adalah federal state, negara yang terdiri dari 2 atau lebih tingkat pemerintahan dengan kekuasaan yang independen, contohnya yaitu Inggris dan Spanyol. Federal hadir dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, pemerintah nasional dan juga regional memiliki keberadaan dan kekuasaan yang independen, tidak terdapat tingkat yang dapat menghapuskan yang lain. Dengan demikian, dapat pula disimpulkan bahwa federal state merupakan sistem di mana kedaulatan dibagi menjadi 2 atau lebih tingkat pemerintahannya dengan masing-masing kekuasaan dan tanggung jawab yang independen. Baik, selanjutnya ada asal-usul state system atau sistem negara. Sistem negara ini berasal dari peralihan yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan, di mana kekuasaan saat itu didominasi oleh Gereja Katolik Roma dan para bangsawan feodal. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi militer, seperti penggunaan bubuk mesiu serta reformasi agama yang dipicu oleh gerakan Protestan, kekuasaan mulai beralih ke tangan monarki. Perang memainkan peran penting dalam pembentukan negara modern. Perang memaksa para penguasa untuk mengembangkan birokrasi guna merekrut dan membiayai pasukan tetap yang mengarah pada penguatan institusi negara. Selain itu, reformasi Protestan melemahkan dominasi agama dalam politik, membuka jalan bagi negara sekuler yang lebih otonom. Sistem negara modern yang kita kenal saat ini sering dikaitkan dengan Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Kekaisaran Romawi Suci dan perang 80 tahun antara Spanyol dan Republik Belanda. Perjanjian ini memberikan pengakuan resmi terhadap kedaulatan negara di mana setiap negara memiliki wewenang penuh atas urusan dalam negeri, baik sekuler maupun agama. Ini merupakan awal dari apa yang kita kenal sebagai sistem Westphalia, yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Perjanjian Westphalia juga menekankan pentingnya pengakuan eksternal terhadap kedaulatan negara. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh negara-negara. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi meningkatkan aliran barang, jasa, uang, orang, dan ide di seluruh perbatasan negara. Ini menimbulkan tantangan bagi negara dalam mengatur ekonomi mereka karena bisnis dan investasi dapat berpindah ke negara dengan kebijakan yang lebih menguntungkan. Perubahan ini juga mengurangi kemampuan negara untuk mengontrol informasi, terutama di negara otoriter, di mana teknologi seperti internet dan ponsel pintar mempersulit kontrol pemerintah terhadap arus berita dan komunikasi. Yang kedua yaitu hak asasi manusia dan hukum internasional. Hak asasi manusia yang semakin diakui secara internasional sejak Perang Dunia II mengharuskan negara menghormati hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan hak atas peradilan yang adil. Organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa semakin berperan dalam mengarahkan kebijakan negara yang pada akhirnya mengurangi absolutisme kedaulatan negara. Yang ketiga ada krisis negara gagal. Beberapa negara menghadapi tantangan internal yang serius, termasuk pemberontakan senjata, kekerasan kriminal, dan pemerintahan yang tidak efektif. Dalam kasus-kasus ekstrim, negara-negara ini menghadapi kehancuran total dari institusi politik mereka dengan penguasa yang menindas rakyatnya. Yang keempat yaitu meningkatnya pengawasan dan keamanan. Ancaman terorisme internasional telah menyebabkan banyak negara memperluas kekuasaan mereka dalam pengawasan dan keamanan, seringkali mengorbankan privasi warga negara. Kemudian, kita masuk pada penyebab dianggapnya gagal suatu negara. Nah, sebenarnya negara gagal itu apa sih? Negara gagal sendiri adalah negara yang tak mampu menjalankan peran utamanya dalam hal pengelolaan kekuatan untuk memberikan penjaminan, ketertiban, ataupun keseimbangan di dalam negaranya. Ciri dan penyebab dari gagalnya suatu negara adalah hilangnya kontrol negara atas wilayahnya sendiri dan terganggunya fungsi dari pemerintah negara, seperti tidak memiliki hukum yang kredibel, serta tak dapat memberikan fasilitas atau infrastruktur yang berfungsi secara baik. Sehingga negara tersebut dianggap tidak mampu beroperasi sebagai unit politik dan unit ekonomi yang layak, dan dapat memicu terjadinya pertikaian, bahkan sampai perang saudara.
Jika suatu negara tersebut tidak dapat mengatasi masalah yang ada di dalam negaranya atau kegagalan negara tersebut, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah runtuhnya negara itu sendiri. Contoh dari negara gagal itu adalah Zimbabwe. Kenapa sih Zimbabwe disebut sebagai negara gagal? Yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi, dahulu Zimbabwe itu pernah menjadi negara yang memiliki perekonomian menjanjikan di Afrika. Tetapi, tiba-tiba mengalami kemerosotan. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan Zimbabwe dianggap sebagai salah satu negara yang gagal. Nah, penyebab kegagalan tersebut salah satunya dipicu oleh penyalahgunaan kekuasaan para petinggi di negara tersebut. Seperti mereka melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi. Bahkan, Zimbabwe itu dijuluki sebagai negara terkorup di dunia. Penyebab lainnya adalah gagalnya upaya pemerintah dalam melakukan redenominasi dan juga banyaknya melakukan percetakan uang serta persebaran uang yang memicu terjadinya hyperinflasi yang terjadi pada tahun 2007. Percetakan uang yang berlebihan dilakukan untuk pendanaan pemerintah. Namun nyatanya, percetakan yang berlebihan malah membuat nilai tukar mata uang Zimbabwe menjadi tidak berharga. Bayangkan, di saat masyarakat ingin membeli 3 butir telur, mereka harus membawa uang dengan jumlah yang banyak, bahkan hingga sampai bergupuk-gupuk.